Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Ini adalah pertemuan kita yang kedua di Prakarya kelas 7 setelah minggu lalu kita sudah belajar prakarya. Tentunya masih bersama Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ibu minta siapkan alat tulis kamu supaya nanti ketika belajar kamu dapat mencatat pelajaran kita hari ini. Baik, kita ulang sedikit mengenai pelajaran kita minggu lalu. Kita sudah belajar mengenai jenis limbah, yaitu ada berdasarkan wujudnya, limbah gas, cair, dan padat. Kemudian ada berdasarkan sumbernya, yaitu limbah pertanian, kemudian limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Kemudian berdasarkan senyawanya, limbah organik, anorganik. Nah, ini minggu lalu sudah Ibu jelaskan dan sudah kita pelajari, dan Ibu harap kamu sudah mencatatnya ya, Nak. Ya. Nah, kerajinan limbah lunak itu adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk yang diolah menjadi berbagai jenis kerajinan. Nah, limbah lunak itu sendiri ada dua, yaitu limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Nah, kita lanjutkan ya, Nak. Baik, sekarang kita masuk ke prinsip pengolahan bahan limbah lunak. Untuk prinsip pengolahan bahan limbah lunak ini dia dikenal dengan sebutan 3R. Apa itu? R yang pertama adalah reuse atau menggunakan. Artinya adalah kegiatan menggunakan kembali barang bekas atau limbah sebelum akhirnya dibuang. Nah, contohnya itu menggunakan kaleng bekas susu untuk takaran beras. Ada nggak yang seperti itu di rumahnya? Kemudian bisa menggunakan botol sirup sebagai tempat air minum. Kalau Ibu masih seperti itu, nggak tahu apakah anak-anak Ibu juga seperti itu. Nah, itu adalah R yang pertama, menggunakan kembali. Nah, R yang kedua itu adalah reduce atau mengurangi. Nah, ini adalah kegiatan mengurangi atau meminimalisir sampah atau limbah. Salah satu caranya itu adalah menggunakan barang yang tahan lama atau yang awet. Jadi, supaya sampah-sampah itu tidak semakin bertumpuk, atau cara kita untuk mengurangi adalah ketika kita membeli sesuatu, kita belilah barang yang tahan lama atau awet. Jadi, dia tidak bolak-balik kita membuang sampah apabila misalnya ketika berbelanja kita gunakanlah satu kantong kain. Jadi kalau misalnya kita menggunakan satu kantong kain, kita sudah mengurangi beberapa jumlah plastik. Bisa anak-anak bayangkan kan? Itu dia untuk kegiatan reduce atau mengurangi. Nah, R yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Nah, mendaur ulang ini adalah mengolah kembali barang bekas atau limbah menjadi barang yang berguna dan bermanfaat serta memiliki nilai estetika dan ekonomi. Contohnya apa? Kita mengolah sampah menjadi kerajinan. Salah satu contohnya adalah kamu ambil kaleng susu. Kalau tadi dia digunakan kembali, dia digunakan untuk takaran beras. Kalau kamu mendaur ulang, kamu ambil kaleng susu itu tadi, kemudian kamu bungkus dengan kain flanel misalnya, dengan kertas kado misalnya, kemudian kamu jadikan dia sebagai tempat pensil. Itu contoh kecil untuk R yang ketiga atau daur ulang atau mengolah kembali. Sampai di sini paham Nak untuk prinsip pengolahan bahan limbah lunak? Oke, Ibu harap paham ya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, tuliskan 3 prinsip pengolahan bahan limbah lunak. Jawabannya adalah 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Oke, paham ya Nak? Kita lanjutkan. Kemudian, bagaimana proses pengolahan bahan limbah lunak? Secara umum dan sangat sederhana dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan mesin. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama itu adalah pemilihan bahan limbah lunak. Nah, pemilihan di sini artinya bahan limbah lunak itu tadi, dia kan ada yang bahan limbah lunak organik dan ada yang bahan limbah lunak anorganik. Jadi ini dia kita pilih yang mana dia yang lunak organik, yang mana dia yang lunak anorganik. Kemudian pembersihan limbah. Pembersihan limbah lunak ini artinya ketika kita akan mengolah
bahan-bahan limbah tersebut, maka sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya tadi bahan limbah lunak anorganiknya itu plastik, kita bersihkan dulu plastiknya. Bahan limbah lunak organiknya misalnya daun, kita bersihkan dulu daunnya sampai siap untuk digunakan. Kemudian pengeringan. Setelah kita cuci, kita bersihkan, maka kita keringkan. Tujuannya apa? Supaya kita dapat menggunakannya dalam keadaan kering, jadi tidak basah. Nah, biasanya kalau untuk kerajinan itu dia menggunakan lem. Jadi kalau lem itu biasanya nggak boleh dilem yang basah-basah. Kemudian pewarnaan bahan limbah lunak. Setelah kering, maka kalau perlu kita warnai supaya kelihatan lebih menarik. Kemudian kita keringkan setelah kita warnai. Kemudian kita haluskan. Dan ini adalah tahap yang terakhir, kemudian bahan limbah lunak itu tadi siap untuk dipakai atau diolah menjadi kerajinan. Baik secara manual tadi dikatakan maupun dengan mesin. Itulah dia pengolahan bahan limbah lunak secara umum. Selanjutnya, proses pengolahan limbah lunak organik. Tadi dia secara umum ya nak, tadi dia secara umum. Nah ini dia sudah secara khusus mendetail. Kalau untuk pengolahan bahan limbah lunak organik, yang pertama kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Bahan dan alat pembuatan kerajinan limbah kertas. Bahan utamanya itu adalah kertas. Kemudian untuk teknik membuat kerajinan dari limbah kertas itu ada banyak, seperti teknik anyam, sobek, lipat, gulung, kemudian dijadikan bubur kertas dan sebagainya. Bahan utamanya itu tadi adalah kertas. Kertas yang dimanfaatkan di sini juga dia berbeda-beda. Ada yang polos dan ada yang mempunyai corak warna. Pemilihan kertas harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Ada bahan pendukung lainnya seperti lem dan cat. Sementara untuk alatnya itu biasanya adalah gunting, cutter, kuas, stik, sumpit, dan tusuk sate. Nah, untuk kerajinan dari bahan kertas ini ada banyak. Contohnya ini bisa kamu lihat, nah gambarnya ini adalah bingkai foto menggunakan kertas koran dan dia di sini menggunakan teknik gulung. Kemudian ini ada bunga dari kertas koran juga masih menggunakan teknik gulung atau teknik lipat. Dan ini juga merupakan kerajinan dari bahan limbah kertas. Sebenarnya ada banyak ya nak, ada banyak kerajinan dari limbah kertas. Ini hanya sebagian. Selanjutnya, kerajinan limbah kulit jagung. Nah, kulit jagung yang sepintas tidak berharga dapat dijadikan karya kerajinan. Dia termasuk limbah organik yang sering ditemukan di pasar tradisional. Nah, ini kulit jagung ini dapat diwarnai. Kemudian dia dapat dijadikan menjadi berbagai macam kerajinan. Contohnya ini adalah bunga. Ini tadi sudah ada bahan dan alatnya. Kemudian selain bunga, dia juga bisa dijadikan sebagai boneka atau hiasan pada pensil. Nah, limbah kulit jagung ini sangat mudah didapatkan ya. Yang selanjutnya adalah kerajinan limbah jerami. Batang padi yang biasa disebut limbah jerami merupakan limbah pertanian. Selama ini jerami biasa dipergunakan sebagai media tanam jamur merang dan makanan ternak. Meski demikian, jerami ini dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan. Nah, ini dia contohnya, ada kerajinan kotak pensil, kemudian ada hiasan, ada bingkai foto. Untuk peralatannya itu sendiri ada lem tembak, ada gunting, ada pisau. Nah, anak-anak ibu yang di dekat rumahnya ada limbah jerami, bisa dilihat supaya kamu memahami dan mengetahui apa itu yang disebut dengan limbah jerami. Kemudian yang selanjutnya adalah kerajinan limbah pelepah pisang. Sama dengan limbah jerami, limbah pelepah pisang ini juga banyak digunakan untuk bahan dasar pembuatan kerajinan. Nah, ini ada tempat tisu, ada
keranjang, kemudian ada bunga, kemudian ada rumah-rumahan. Pelepah pisang itu sendiri adalah bagian dari batang pisang yang sudah tua dan yang sudah dikeringkan dan diolah menjadi kerajinan. Kalau sehari-hari biasanya kamu menggunakan pelepah pisang itu sebagai tali kalau masih ada di tempat kamu ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi proses pengolahan kerajinan limbah lunak organik, ini limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik yang dapat didaur ulang itu sangat banyak seperti sampah plastik, kotak kemasan, kemudian plastik, dan kain perca. Limbah lunak anorganik dapat dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan. Jika dinilai tidak layak dipakai, maka limbah anorganik dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Yang pertama itu limbah plastik, limbah anorganik yaitu plastik. Ini ada sangat banyak kerajinan dari limbah plastik. Ini ada contohnya tutup botol bekas, kemudian plastik bekas yang diolah atau yang diproses menjadi bunga. Ini sudah banyak ya nak dikerjakan oleh para perajin sehingga plastik-plastik yang bertebaran di pinggir jalan itu dia dapat diolah menjadi kerajinan yang bermanfaat. Selanjutnya kerajinan kotak kemasan. Kerajinan kotak kemasan ini dia dapat dibuat menjadi berbagai kerajinan. Ini contohnya adalah tas, kemudian kotak kemasan, mainan anak-anak, dan pastinya kerajinan kotak kemasan ini juga sangat mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya kain perca. Kain perca ini sangat mudah diperoleh. Kalau dikatakan kain perca berarti dia adalah sisa-sisa dari hasil jahitan manusia. Jadi kain perca itu dapat diolah atau diproses menjadi produk kerajinan seperti boneka dari kain perca, tas dari kain perca. Nah, kemudian kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk membungkus atau menempatkan kerajinan supaya kerajinan tersebut aman dan menarik. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Jadi, kerajinan-kerajinan yang sudah kita buat tadi itu supaya dia mendapat nilai lebih, maka kita buatlah dia kemasannya supaya juga mendapatkan harga yang lebih baik. Jadi jika dibandingkan kerajinan yang tidak ada kemasan dengan kerajinan yang ada kemasan, otomatis kerajinan yang ada kemasan itu dia harganya jauh lebih tinggi daripada kerajinan yang tidak menggunakan kemasan. Nah, kemasan itu sendiri berbeda-beda. Ada dia kemasan dari kertas, kemudian plastik, kemudian kaca. Itulah dia untuk kemasan. Baik. Itu untuk materi pelajaran kita hari ini. Di setiap slide tadi, baik itu proses pengolahan kerajinan limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik, sudah ada alat, bahan, kemudian proses yang digunakan untuk membuat atau untuk mengolah kerajinan itu tersebut. Jadi ketika nanti Ibu kasih soal, maka kamu sudah dapat menjawab. Nah, di sini Ibu kasih 5 soal. Kamu kerjakan soalnya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan Ibu berharap pelajaran kita hari ini dapat kamu pindahkan atau kamu salin ke catatan kamu sehingga nanti ketika ujian kamu ada bahan untuk dibaca. Apabila ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu lewat WA pribadi. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.